ada beberapa persyaratan, ketentuan, khususnya prokes atau protokol kesehatan yang harus diikuti, dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan ibadah umroh ini. Mulai dari tanah air selama perjalanan sampai di Arab Saudi, termasuk tadi juga pada waktu melaksanakan ibadah umroh, dan terakhir sampai kembali ke tanah air. Sebelum Indonesia memberangkatkan jamaah umroh pada tanggal 1 November 2020, pemerintah Arab Saudi sudah mengeluarkan beberapa kebijakan, aturan, khususnya protokol kesehatan penyelenggaraan ibadah umroh, terutama pada waktu pelaksanaan umroh di Masjidil Haram. Ya pertama ya tentu waktunya terbatas. Kemudian dari pandangan visual yang saya lihat di televisi, betul diatur, ditata sedemikian rupa, physical distancing-nya, artinya penerapan protokol kesehatan juga sangat ketat. Ada pemandu atau motoris yang mendampingi untuk memastikan bahwa pelaksanaan ibadah umroh di Masjidil Haram, mulai dari tawaf, sa'i sampai selesai, itu betul-betul sesuai dengan protokol kesehatan. Sehingga ada petugas khusus yang memang ditugaskan untuk memastikan hal tersebut, menggait, membimbing jemaah mulai dari pengambilan mikot, kemudian masuk ke Masjidil Haram dengan tertib, diatur sedemikian rupa, sehingga ini semata-mata adalah untuk memberikan jaminan bahwa protokol kesehatan tersebut betul-betul dapat diterapkan. Ya, kalau kondisi terkini ya kita secara umum, saya juga kemarin sempat melihat ya, walaupun dari jauhan itu yang berjalan, alhamdulillah ya berjalan dengan lancar. Tapi perlu diingat bahwa kesempatan yang diberikan untuk warga negara di luar warga negara Arab Saudi sejak tanggal 1 November ini adalah dalam konteks uji coba, ya, uji coba, dan tentu dari hasil uji coba ini akan ada beberapa evaluasi bahwa kemudian di lapangan ada beberapa hal dinamika perubahan dari kebijakan pemerintah Arab Saudi yang telah disampaikan sebelum tanggal 1, tentu kita harus memahami dan menghormati itu dalam konteks ini untuk pencegahan dan pengendalian serta pelindungan kepada warga negara kita yang melaksanakan ibadah umroh, termasuk juga seluruh warga negara dan warga negara Indonesia itu sendiri dalam melaksanakan ibadah umroh. Sehingga dinamika itu ya kita pahami sebagai satu bentuk pencegahan. Ya, satu bentuk pencegahan yang perlu diambil dalam konteks yaitu tadi bahwa memberi kepastian terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan jemaah itu sendiri dalam melaksanakan ibadah umroh di Arab Saudi. Yang pertama adalah pada saat tanggal 20 Oktober kita dihubungi untuk adanya kegiatan melaksanakan ibadah umroh. Nah, persiapan dari awal adalah ketika kita sebagai calon jemaah umroh itu diberitahu bahwa akan adanya keberangkatan pada tanggal 1 November. Nah, dari langkah itulah kita diurus dari mulai persyaratan sesuai dengan yang dibutuhkan umroh di masa pandemi. Karena berbeda umroh di yang normal, karena saya juga sering berangkat di normal, tapi pandemi ini sangat berbeda. Nah, salah satunya adalah ketika kita sudah diterbitkan visa tanggal
7.30 kalau tidak salah dikabarin itu jam 1.15. Setelah itu kita tanggal 31-nya sudah dibawa jam 7 pagi, sudah dibawa ke salah satu hotel yang ada di Jakarta, wilayah Central Park gitu, untuk dilaksanakannya yaitu protokol kesehatan swab, yaitu PCR, yaitu salah satu syarat untuk naik ke pesawat. Nah, setelah itu kita juga diinformasikan bahwa setelah swab, kita tidak diperbolehkan ketemu dengan keluarga ataupun siapapun yang mengantar. Jadi kita jelas-jelas harus clear and clean, karena sesuai dengan permintaan dari Saudi Arabia seperti itu. Nah, setelah itu kita pagi jam 5 di tanggal 1 sudah menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dan alhamdulillah pada saat jam 8 karena persyaratan dokumen sudah lengkap, adanya visa, adanya bukti PCR, terus juga kita dokumen penunjang yang lainnya dianggap lengkap, maka boarding kita sudah bisa dikeluarkan dan alhamdulillah kita pada jam 10 kita sudah masuk ke pesawat gitu ya. Nah, setibanya kita di Jeddah, itu ternyata kita diatur datangnya itu harus jaga jarak 1 meter 1 meter. Setelah itu yang ditemui oleh kita counternya yaitu counter kesehatan Kementerian Kesehatan Saudi Arabia. Di situ ada counter, ditanya mana bukti PCR-nya, kita kasihkan. Nah, ternyata di sana kita harus mengisi disclaimer. Nah, kita tanda tangan, ternyata isian di disclaimer ini kita harus tunduk dan patuh kepada peraturan kesehatan yang ada di Saudi Arabia, gitu, seperti itu. Nah, sehingga setelah kita mengikuti sana, langsung karena saya emang sudah mikot di Ya'lamlam dan sudah menggunakan kain ihram, maka kita dievakuasi untuk menuju hotel. Setelah di hotel itu kita diistirahatkan 2 hari, diswab kembali sebelum melaksanakan ibadah umroh. Nah, setelah diswab mendapatkan hasilnya negatif semua, alhamdulillah, maka kita dibawa untuk melaksanakan umroh, yaitu salah satu rangkaiannya menyelesaikan tawaf, sa'i, dan tahallul. Kita didampingi oleh siapa saja, salah satunya dari Kementerian Haji Saudi, kedua dari tim kesehatannya Saudi, sama mutawif yang bertugas di sana untuk mengantarkan kita ke Masjidil Haram. Jadi penanganan pengecekan suhu segala macam apabila yang emang bisa umroh karena sudah diidentifikasi dari hotel terlebih dahulu. Jadi pas masuk kepada pintu pencegahan yang suhu segala macam kita sudah tidak lagi, karena kan saking banyaknya orang gitu satu rombongan, jadi kita langsung melaksanakan tawaf saja. Seperti itu, Mbak. Iya, jadi artinya sangat ketat ya protokol kesehatan Sangat ketat. di sana. Iya.